Selamat malam yang saya hormati dan banggakan, Ibu Desi Windy. Ini saya bilang banggakan karena Bu Windy ini alumni program studi teknologi hasil pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sudah bekerja sama dengan kami di program Matching Fund. Dan Bu Desi Windy Ayu, kalau saya manggil Bu Windy atau Mbak Windy, ini owner atau direktur dari Amelia Bakery dan Cookies yang bertempat tinggal di Kulon Progo. Pada malam hari ini akan mengisi mata kuliah Sociopreneurship yang kebetulan 2 kelas, Mbak. Jadi kelas THP, program studi THP kelas 1C itu kampus 1 kelas pagi, dan program studi manajemen kelas 11A1 ini dari program studi manajemen yang kebetulan saya yang mengasuhnya. Memang dalam mata kuliah yang ada di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini diharapkan mendatangkan dosen tamu praktisi sehingga para mahasiswa mendapatkan ilmu langsung dari praktisi, sehingga pada saat mahasiswa nanti lulus dan terjun ke masyarakat itu bisa menerapkan ilmunya baik yang diterima secara teori maupun diterima dari dosen tamu atau praktisi. Nah, nanti Mbak Windy biar mengenalkan diri sendiri. Tadi saya sudah cerita. Untuk itu saya persilahkan Mbak Windy menjelaskan atau mungkin cerita gitu aja, cerita bagaimana awal mula Mbak Windy punya Amelia Bakery dan dikembangkan sampai sekarang ada es krim, ada minuman coklat yang luar biasa, donat, kemudian bahkan juga ini usaha anggrek yang luar biasa menurut saya. Pembukaan dari saya itu saja. Silahkan Bu Windy untuk menyampaikan pengalaman supaya para mahasiswa ini yang hadir sekitar 85 itu 83 atau 82 yang mungkin juga nanti ada yang masuk belakangan karena sebetulnya kalau penuh itu 100. Silahkan Bu Windy, waktu secukupnya untuk Bu Windy. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik saya. Boleh saya panggil adik-adik? Karena saya adalah kakak tingkat kalian lulusan dari THP Universitas Mercu Buana juga. Saya lulusan tahun 2002, April pertama kali. Saya bertempat tinggal di Kulon Progo. Mungkin yang pernah ke Bandara Hia, rumah saya dekat di Bandara Hia itu. Saya sudah berkeluarga dengan 2 putri. Alhamdulillah sudah SMA dan SMP. Saya mendirikan Amelia Bakery itu sudah sejak tahun 2014-an. Awal mula usaha saya bermula dari usaha yang tidak terduga. Saya katakan tidak terduga itu karena saya tidak punya basic baking, saya tidak punya basic pintar masak, saya juga tidak punya basic berjualan.
Saat itu tahun 2014 saya mencoba mendirikan bakery untuk adik saya. Adik saya yang sudah lulus kuliah, kebetulan bekerja di beberapa tempat, tetapi kurang cocok. Sehingga saya tawari untuk membuka bakery. Saat itu Amelia Bakery memproduksi hanya beberapa roti manis yang kami titipkan ke toko-toko dan ke pasar tradisional. Berjalan sekitar 1,5 tahun, saya memang mencoba mengembangkan Amelia Bakery dengan merambah pasar ikut lelang untuk pengadaan snack pasien dan karyawan Sarjito. Alhamdulillah tahun 2015 kami berhasil masuk lelang sehingga akhirnya kami menjadi supplier snack untuk karyawan Sarjito. Saat itu supply ke pasar dan ke toko-toko masih kami lakukan, tetapi ternyata dengan berjalannya waktu, permintaan dari Sarjito cukup banyak, sehingga kami agak keteteran. Sehingga kami menghentikan pangsa pasar yang pasar tradisional dan toko-toko. Kami fokus hanya untuk pasien dan karyawan Sarjito. Setelah beberapa waktu, saya mencoba untuk merambah ke catering. Saya mencoba menerima mulai pesanan kecil-kecilan, dari pesanan mungkin untuk nasi box, snack box, itu saya terima. Dan alhamdulillah berkembang. Dari situ kami mencoba untuk lelang makan siang di Polres Kulon Progo dan tahanan Kulon Progo. Saya mendapatkan lelang di Polres Kulon Progo tahun 2017. Sejak 2017 saya menjadi supplier untuk makan jaga polisi Kulon Progo, termasuk juga untuk tahanan Polres Kulon Progo. Kemudian berselangnya waktu kita kena pandemi ya di 2019. Sebelum pandemi itu saya masih ingat pertama kali saya mencoba buka toko donat yang pertama di outlet pertama saya di daerah Bendungan Wates. Nah, dari situ saya buka tahun Desember 2018. Saya buka waktu itu pasarnya bagus sekali karena kebetulan saya buka di kota kecamatan. Jadi berjalan dengan baik dan kebetulan sekali Maret 2019 kita kena pandemi pertama kali. Nah, pandemi itu sangat terasa buat kami. Otomatis outlet donat saya langsung sepi, tetapi di sisi lain karena kami adalah supplier snack Sarjito, jadi permintaan dari Sarjito juga meningkat untuk pasien COVID. Permintaan snack semakin meningkat. Di pandemi 2019 itu semua usaha saya, karena saya selain bakery, saya juga punya toko bangunan. Semua usaha saya sepi sekali. Dan saya yakin bahwa pandemi itu akan terasa sangat-sangat terasa untuk para pengusaha seperti kami. Baik itu usaha makanan, usaha toko, atau usaha apapun pasti terasa sekali. Nah, dari situ saya sempat karena pekerjaan sepi ya, dari situ saya sempat seperti tidak punya pekerjaan karena saya biasa mengurus berbagai macam
toko yang saya punya, tetapi saat itu saya hanya bisa mengurusi Sarjito yang jelas-jelas berjalan. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya harus menggaji para karyawan saya yang tentunya tidak saya berhentikan. Alhamdulillah selama pandemi ini saya tidak pernah memberhentikan karyawan saya, ataupun bahkan tidak ada karyawan saya yang masuk saya model shift 10 hari masuk, 10 hari libur. Tidak ada. Semua masuk seperti biasa. Pandemi 2019 itu saya mulai mencoba membuka toko ikan hias yang ada di Wates juga. Banting setir waktu itu saya buka toko ikan hias. Toko ikan hias saya buka di 2 tempat, di Wates dan di Sleman. Karena pandemi itu banyak orang yang mencari kesibukan di rumah, alhamdulillah toko ikan hias saya itu saya bilang laris, alhamdulillah itu yang menutup budget saya untuk menggaji para karyawan saya yang lainnya. Karena otomatis toko bangunan saya sangat sepi, toko donat saya juga sepi, jadi alhamdulillah sekali toko ikan saya berjalan. Dan saat itu karena saya ini penggemar tanaman anggrek, saya juga banting setir untuk mulai mencoba menjual tanaman saya, baik secara online ataupun offline. Alhamdulillah itu pun juga berjalan dengan cukup memuaskan buat saya. Saya punya 2 karyawan yang khusus anggrek, salesnya, yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dalam arti setiap Sabtu Minggu itu dia jualannya di Stadion Tajem di Jogja. Kalau hari lain dia sudah punya pangsa pasar sendiri. Itu selama pandemi yang saya lakukan. Kemudian selang beberapa waktu setelah pandemi ini kita berjalan, akhirnya kita bisa bersanding dengan pandemi ini, bisa bersanding dengan COVID, dan akhirnya sudah mulai terbuka lagi peluang usaha untuk kuliner. Kemudian toko ikan saya yang mulai sepi, terus langsung saya tutup total. Saya tutup, saya pindahkan di Sleman yang masih berjalan sampai saat ini. Dan yang Wates ini saya buka toko outlet yang kedua saya, toko outlet donat. Donat dan es krim. Nah, alhamdulillah karena mungkin di Wates ini juga di pusat kota kabupaten dan perkantoran, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Kemudian saya meningkatkan lagi, saya mencoba buka, kebetulan kakak saya buka toko di Kasihan Bantul, dan saya diberi tempat, saya buka toko ketiga kami, donat dan dapur es krim juga, di daerah Kasihan. Saya berpikir bahwa saya punya kendala sebenarnya, bahwa untuk penyediaan kami harus jauh-jauh belanja ke Jogja. Karena Kulon Progo ini harganya dibandingkan dengan Jogja sangat berbeda. Jadi kami berbelanja untuk kebutuhan bahan baku kami di Jogja. Dari situlah bagaimana caranya agar saya mendapatkan bahan baku cepat, bahan baku tersedia tanpa saya harus repot-repot ke Jogja. Alhamdulillah lagi, Allah itu memberikan jalan buat saya. Kebetulan belah toko donat saya yang di Wates ada kios kontrakan. Kemudian saya kontrak kios itu dan saya buka toko. Jadi
semua kebutuhan bahan kue, kebutuhan catering kami itu sudah bisa kami sediakan sendiri. Itu sedikit cerita saya, perjalanan saya dari pertama kali saya membuka Amelia Bakery dari usaha yang kami titipkan dari toko-toko dan pasar donat yang alhamdulillah bisa berkembang menjadi outlet donat, supplier snack Sarjito, dan catering. Makaten Ibu, cerita dari saya, dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, monggo. Terima kasih Bu Windy atas ceritanya. Silahkan para mahasiswa belajar dari Mbak Windy dengan apa ya, bertanya gitu. Bagaimana awal mula mungkin modal dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan tanya. Bisa lewat chat boleh atau bisa juga langsung di unmute gitu ya. Ya, Langsung boleh. di mute gitu. Silahkan. Atau apa mengemukakan dengan raise hand. Dulu saya itu bermodal dari satu oven yang sangat sederhana. Ya. Dan saya belinya pun waktu itu masih oven bekas. Ya. Awal mulanya. Setelah banyak pesanan, tentunya semakin berkembang alatnya ya, Mbak Windy ya. Alhamdulillah, Ibu. Mungkin posisi sekarang bisa diceritakan alat-alat bakery atau cookies itu bisa diceritakan oleh Mbak Windy. Ya, pertama saya itu dengan modal alat saya waktu itu saya masih ingat sekali saya beli oven bekas, oven second ya, masih harga di angka 2 juta. 2 juta dan dengan mixer tangan. Mungkin adik-adik tahu ya, pernah praktek dengan mixer tangan yang kecil itu ya. Bayangkan aja bagaimana repotnya saya waktu itu karena permintaan Sarjito setiap harinya untuk karyawan aja 900 piece. Kemudian untuk pasien sekitar 400 sampai 500 piece. Itu masih saya kerjakan dengan oven kecil dan masih muleni. Istilah muleni tahu ya? Manual ya? Adonan itu diuleni dengan tangan secara manual. Seperti itu. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah waktu itu karena mungkin alat-alat yang saya jual di toko pertanian saya, ada satu toko distributor yang mau ngutangi mixer pertama kali saya. Jadi saya ambil mixer itu bisa saya bayar dengan BG di tempo 4 bulan. Saya ingat sekali itu waktu itu. Dan mixer yang saya gunakan pertama kali setelah mixer tangan itu mixer planetary yang kapasitas hanya 4 liter. Jadi kalau dibilang besar belum. 4 kiloan ya? Kalau planetary 4 kilo itu untuk adonan tepung hanya bisa maksimal 1,5 kilo, Ibu. Jadi walaupun kapasitas 4 liter itu untuk adonan hanya 1,5 kilo. Tapi itu sangat membantu sekali. Sangat membantu mixer manual kecil dan saya uleni berpindah ke mixer. Kemudian saya mulai memperbanyak alat saya sedikit demi sedikit. Saya bisa beli oven deck. Oven deck itu yang listrik.
listrik dan gas, saya bisa beli oven deck yang kapasitas 2 loyang. Dari oven deck yang kapasitas 2 loyang itu saya sudah sangat membantu untuk roti manis, jadi pengopenannya lebih cepat. Tapi ternyata karena permintaan pasar yang alhamdulillah sangat baik, jadi ternyata 2 oven saya itu masih kurang. Kebetulan kami punya rezeki, akhirnya kami beli oven rotari. Oven rotari itu ovennya yang besar, kapasitas 12 loyang. Nah, setelah saya beli oven rotari itu ternyata gantian mixernya yang kapasitasnya nggak mencukupi, nggak nututi. Ovennya sudah ada, apalagi ada satu yang rotari yang sekali masuk 12 loyang, akhirnya mau nggak mau mixernya kurang. Mixernya harus saya ganti yang kapasitasnya lebih besar lagi. Ya, alhamdulillah itu pun bisa tercapai, kami beli oven mixer yang kapasitasnya lebih besar lagi. Kemudian ternyata setelah saya ganti oven rotari, untuk bolu kurang bagus. Bolu dan cookies itu paling bagus kalau kita menggunakan oven deck. Nah, padahal oven deck saya kan cuma satu. Akhirnya nggak mau karena saya sering mendapatkan pesanan untuk hantaran, bolu untuk ater-ater atau kenduri. Akhirnya saya mampu membeli oven rotari yang tingkat 3. Nah, karena dari situ akhirnya saya punya beberapa oven. Kemudian saya buka outlet donat. Ternyata yang untuk membuat es krim itu malah dibutuhkan mixer yang kecil kapasitasnya. Mixer yang besar itu kurang menjangkau sampai ke bawah saat dia memixer. Ya otomatis mau nggak mau saya harus cari mixer yang kapasitasnya kecil, khusus untuk es krim. Jadi sekarang saya punya 3 mixer dan 4 oven, termasuk oven rotari. Iya. Ya, perjuangan Mbak Windy luar biasa. Dari oven yang kecil kapasitas sedikit, mixer yang bisa dikatakan relatif manual, sampai sekarang yang mixernya tadi punya 3 yang kapasitasnya gede. Ini karena perjuangan. Mungkin ada mahasiswa yang tanya atau memberi komentar dari apa yang telah disampaikan Bu Windy sebagai owner Amelia Bakery dan Cookies. Silahkan kalau ada. Saya lihat tadi dari THP juga banyak ini. Dari THP tadi ada Mbak Della kayaknya ingin tanya, enggak Mbak? Sing tiapali. Atau dari manajemen juga mungkin bisa menanyakan bagaimana mengatur atau memanage mungkin waktu atau mengelola industrinya yang tadi dikatakan ada donat, ada es krim, ada bangunan, tapi suami ya Mbak ya. Ada sebagai toko bangunan besar, tadi sempat juga ini anggrek, ikan hias, wah luar biasa. Mungkin manajemennya bisa ditanyakan ini oleh para mahasiswa dari program studi manajemen. Silahkan. Belum ada, mungkin nanti lanjut. Yang sekarang ini Mbak Windy, pengembangan es krim dan minuman coklat yang kemarin aku sudah coba juga itu, mungkin bisa diceritakan
latar belakangnya apa? Wong dulu toko donatku gitu ya. Toko donat kok kemudian sekarang ada es krim. Mungkin ini bisa menginspirasi produk ini besok mengembangkan ini karena ada kaitannya. Oh, kalau beli donat itu biasanya anak-anak atau remaja yang suka juga gimana mungkin punya latar belakang diri. Monggo Mbak Windy Nggih, Ibu. beri cerita supaya besok bisa terinspirasi. Silahkan. Nggih, Ibu. Jadi begini, saya buka toko donat, saya lihat pangsa pasarnya lebih banyak anak-anak. Sangat sangat sayang sekali kalau saya melewatkan apalagi yang membuat anak-anak itu tertarik. Karena kalau donat itu kalau remaja ke atas sudah mulai memikirkan kalori ya, Bu. Jadi kurang begitu tertarik seperti anak-anak kecil. Karena saya melihat banyak anak-anak yang lebih banyak tertarik pada donat saya, makanya donat saya ini mempunyai seperti ciri khas, seperti gambar karakter. Jadi donatnya tidak hanya donat yang asal ditopeng glaze atau ditopeng keju ataupun jadi donat saya bisa request karakter. Terutama anak-anak itu sangat suka sekali kalau mereka pesan donat karakter kartun kesukaan mereka. Nah, selain itu juga donat saya itu bisa untuk request sebagai suatu ucapan, misalnya ucapan ulang tahun, ucapan hari ibu, ucapan hari guru, barusan kemarin kita itu banyak sekali order masuk ucapan hari dia. Nah, seperti itu. Makanya saya berpikir bagaimana mencarikan teman untuk donat saya itu. Kemudian karena anak-anak itu sangat suka dengan yang namanya manisnya donat sama es krim. Dan terus terang, saya itu suka belajar. Saya itu tidak bisa diam untuk pengen rasa tahu saya itu memang besar. Gimana toh caranya bikin es krim? Kalau saya belum bisa, saya nggak akan pernah berhenti untuk belajar itu. Dan mungkin adik-adik pasti bertanya, gimana saya caranya bikin donat? Dari basicnya saya yang nggak bisa masak, dari basicnya saya yang tidak suka baking, tapi saya bisa bikin donat. Saya belajar tidak hanya di satu tempat untuk bikin donat itu. Bahkan sampai Surabaya pun saya jalani. Saya PP untuk belajar donat. Waktu itu saya ingat sekali. Nah, saya belajar donat itu di beberapa tempat, termasuk es krim. Sampai akhirnya saya bisa menemukan formula saya sendiri yang menjadi ciri khas jadi donat dan es krim saya. Jangan pernah menyia-nyiakan peluang yang ada. Kita harus selalu bisa melihat setiap peluang yang ada di depan kita dan harus kita ambil. Karena kita akan menyesal sekali seandainya kita melewatkan peluang itu tanpa pernah mencobanya. Seperti yang saya lakukan untuk es krim. Waktu itu saya mencoba pertama memang es krim, karena saya sangat tertarik dengan es krim. Dan alhamdulillah, es krim pun berjalan seperti donat, berjalan beriringan. Begitu pertama kali saya bisa membuka toko donat dan es krimnya itu, Ibu. Terima kasih. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Mungkin saya yang nanya ya. Ya, silahkan. Ini ada peserta
Setiap Baru saat ini. ketemu Mbak Windy tapi nggak pernah nanya gitu ya, Prof ya. Mbak Ikhlas. Silakan, Windy, Mbak Ikhlas. Saya kepo nih, Prof. Mbak Windy itu kan usahanya banyak ya, Mbak Windy ya. Terus gimana sih manajemen uangnya Mbak Windy? Apakah dijadikan satu atau tetap terpisah-pisah Mbak Windy untuk manajemen Ya, kalau yang toko donat, keuangannya Pak Mbak Windy gitu? ya. Apa Iya. Mbak? Kan ada banyak ya Mbak Iya. ya, yang bangunan. Waduh, sampai nggak gitu. Mbak Ikhlas. Nah, itu gimana manajemennya ya Mbak Windy ya? Makasih ya Mbak. Iya, Mbak Ikhlas. Kalau untuk keuangannya, yang toko bangunan jelas ya Mbak, ada mbaknya admin yang mengurusi toko bangunan. Kemudian kalau untuk yang toko donat sama toko bahan kue itu ada satu orang yang mencatat pemasukan dan pengeluarannya khusus untuk toko donat dan toko bahan kuenya. Setiap akhir pekan donat dan toko bahan kue itu yang nanti menarik uang penjualannya, kemudian dilaporkan ke admin saya yang di rumah. Itu untuk. Tapi masih menganut sistem yang tadi nggak Mbak, waktu di awal kan Mbak Windy sampaikan ya Mbak ya. Waktu zaman dulu, misalnya yang dari toko ikan hias bisa menutup ketika donatnya nggak laku. Dulu kan gitu Mbak, waktu pandemi kan terutama. Nah, apakah saat ini juga masih berlaku sistem gitu Mbak? Kalau semisal ada satu yang penghasilannya tuh di bawah pada umumnya gitu Mbak, masih menganut sistem itu nggak Mbak? Iya. Masih ya Mbak ya. Ya. 3 toko donat saya tidak selalu ramai Mbak. 3 toko donat saya masih ada satu yang harus saya sangat-sangat perhatikan karena penjualannya masih sangat kurang. Kalau satu toko donat saya itu untuk membiayai karyawan saya nanti bisa nombok. Oh ya. Jadi kalau untuk yang namanya apa ya? Apa itu? Tambal sulam, ya. Oh iya Mbak. Kalau untuk tambal sulamnya di antara toko donat dan toko bahan kue. Oke Mbak, makasih ya Mbak ya. Iya Mbak Ikhlas. Ada pertanyaan? Maaf, apa yang link presensi yang kelas 11 A1 belum ada ya? Nanti kita coba susulkan. Nanti maaf Mbak Ikhlas, presensinya ini bersama program studi manajemen kelas 11 A1. Oh iya Prof. Nanti Oke Prof. Minta tolong disusulkan. Ya, siap Prof. Ya. Para mahasiswa mungkin ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya Mbak Della Basilia. Ini Ibu izin bertanya, apakah pernah karyawan yang tidak jujur tentang keuangan? Jika ada, bagaimana cara Ibu mengatasi tersebut? Gitu Mbak Windy. Jadi adakah yang tidak jujur? Silahkan. Di antara banyaknya karyawan pasti ada ya yang tidak jujur, dan sudah beberapa kali ada yang seperti itu. Sebelum saya menerima karyawan itu saya tekankan bahwa ada syarat yang harus dipegang sama karyawan saya. Yang pertama, kejujuran. Apapun bentuk dari kebohongan itu tidak bisa kami tolerir. Dalam arti kejujuran, terutama dalam hal pertama keuangan. Itu. Yang kedua, masalah asusila. Apapun masalah asusila pasti tidak bisa kami maafkan. Itu. Jadi kami lebih mengutamakan karyawan yang jujur,
Kedua, karyawan yang apabila karyawan itu sudah berkeluarga, otomatis dia bekerja untuk keluarganya, bukan untuk orang lain. Kemudian dia juga harus bisa menjaga nama baik kami, nama baik toko kami, dan nama baik dia sendiri. Itu. Jadi itu yang selalu kami tekankan pada karyawan saya. Kemudian kalau bagaimana saya menghadapi karyawan yang tidak jujur ya. Kalau masalah tidak jujur itu masih relatif, kesalahannya relatif kecil, misalnya kesalahan mungkin ada dulu yang membawa barang pulang, barang toko pulang gitu. Kami peringatkan pertama. Kemudian kami coba lagi 2 kali, kami peringatkan. Dan yang ketiga kalinya kami ketahui, kami tertangkap basah, ya pastinya kami keluarkan. Itu. Dan itu terjadi beberapa kali juga, Bu. Beberapa kali juga. Dan saya juga punya cara-cara bagaimana ngetes karyawan-karyawan saya. Masalah kejujuran, masalah yang lain-lain. Walaupun saya jarang di toko, tapi saya pasti punya cara untuk mengetahui bagaimana tingkat kejujuran mereka. Baik itu kejujuran masalah uang maupun masalah waktu. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Luar biasa, Mbak Dela. Ada tanggapan dari penjelasan Mbak Windy tadi, atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada lagi Mbak Windy. Selamat malam, Bu. Izin mengikuti lelang strategi pemasaran, apa saja yang dilakukan Amelia Bakery dan Cookies untuk memasarkan produknya. Jadi tadi kan lelang di Sarjito, kemudian lelang mungkin di Polres, mungkin di mana lagi. Selain itu mungkin Mbak Windy bisa cerita, saya juga tertarik sekali waktu Mbak Windy bilang produk baru, kemudian memberikan banyak voucher, kemudian voucher beli 1 donat dapat 2, tetapi jadi bagaimana mungkin Mbak Windy itu kok ada apa ya, inovasi memberikan voucher beli donat 1 dapat 2, tapi di situ ingin mengingini es krimnya misalnya gitu, atau memberikan sajian produk baru supaya memang banyak orang konsumen mampir ke outlet Mbak Windy gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak Windy tadi selain apa lelang gitu. Terima kasih. Jadi saya contohkan di toko donat kami ya, Bu. Di toko donat kami setiap bulannya harus ada program promosi. Jadi kami memikirkan di setiap bulannya promosi apa yang harus kami lakukan agar mendatangkan pembeli. Karena promosi itu kan yang paling penting ya, Bu ya, untuk orang itu mengenal produk-produk kita. Biasanya kalau saya buka toko pertama, buka outlet pertama kali, promosi saya itu besar-besaran. Istilah pengusaha itu bakar uang. Seperti itu. Biasanya saya buka outlet pertama itu pasti saya untuk mengenalkan produk agar orang itu tahu, agar orang itu ngerti, oh di sana ada toko baru. Artinya saya harus memberikan sesuatu yang menarik bagi mereka. Dan itu biasanya saya voucher beli 1 gratis 1.
itu hanya berlaku selama beberapa hari. Beberapa hari saya berikan voucher beli 1 gratis 1. Nah, voucher itu kami sebarkan pasti di sekitar radius berapa kilometer dari outlet saya. Itu untuk program pertama kami. Kemudian selain voucher beli 1 gratis 1, biasanya seperti yang pernah Ibu Pirso, voucher saya ada 3 lembar ya Bu ya. Beli 1 gratis 1, diskon 25%, diskon 10%, tetapi itu bertahap. Tidak saya berikan untuk jangka waktu yang sama. Kenapa? Karena pemikiran kami adalah biarkan orang mengenal dulu, orang tertarik dulu dengan diskon 50% atau beli 1 gratis 1. Kemudian 1 minggu berikutnya untuk menarik mereka, untuk mereka itu agar mengicipi produk kita untuk yang kedua kalinya, otomatis harus diberikan diskon lagi. Diskonnya tetapi pastinya tidak sama, karena dia sudah merasakan yang pertama. Akhirnya kami akan memberikan diskon yang 25%. Dan orang kalau sudah ngicipin 2 kali, kita coba lagi agar dia mau ngicipi yang ketiga kalinya. Tetapi tentunya diskonnya tidak sama dengan yang kedua. Kita turunkan lagi 10%. Dari situ kita ingin melihat berapa voucher yang kembali ke kita. Kalau voucher yang kembali ke kita itu banyak, artinya orang yang tahu keberadaan kita, orang yang tahu produk kita itu semakin luas. Nah, biasanya bulan kedua saya akan memberikan program yang berbeda lagi. Karena tentunya orang akan hafalan nanti. Nanti kalau sama, jangan-jangan bulan ketiga juga sama dong. Diskonnya 50, 25, 10. Akhirnya nanti produk kita dicap produk diskonan. Nah, bulan kedua nanti kami memberikan promosi yang berbeda. Tergantung dari bulan yang berjalan saat itu. Contohnya Agustus kami memberikan promo kemerdekaan. Potongan 5.000 setiap pembelian minimal 30.000. Itu untuk bulan Agustus. Kemudian kalau bulan September kadang kita memberikan hadiah. Hadiah itu tidak harus selalu yang mahal atau mewah. Mungkin yang hadiah pertama boleh kita kasih harga yang sedikit lebih tinggi. Tetapi hadiah kedua, ketiga bisa kita kasih diskon, hadiahnya berupa 1 box donat atau 2 cup es krim, seperti itu. Pernah waktu harga minyak yang sangat tinggi sekali, itu saya memberikan hadiah pembelian donat minimal 30.000 mendapatkan kesempatan meraih hadiah 1 dus minyak goreng. Dan itu sangat efektif sekali waktu itu, Bu. Penjualan kami di saat pandemi malah meningkat karena orang yang mau belinya cuman donat 2 biji atau es krim satu scoop misalnya, itu akhirnya dia beli, ya udah Mbak, ditambahin aja biar genep 30.000, biar dia bisa menuliskan nama dia, nomor HP dia yang akhirnya dimasukkan di kupon undian. Seperti itu. Iya. Kalau untuk yang November kemarin, kami siapapun yang beli, baik itu hanya beli donat 1 biji ataupun es krim 1 scoop pun, kami beri balon. Karena anaknya, untuk cucunya, atau anak itu sendiri, pasti sangat suka kalau dikasih balon. Ya, jadi setiap bulan yang jelas promosi kami berbeda-beda. Tidak harus selalu yang mahal-mahal, tetapi bergantian, yang penting efektif. Mekaten Ibu. Oh iya, pernah kami juga memberikan voucher khusus untuk saat itu
ada acara, saya agak lupa acara apa, tetapi yang jelas sepeda gembira, dan itu pesertanya banyak sekali, 500 lebih. Saat itu saya membagikan 500 voucher aja sampai kurang. Walaupun hanya sebenarnya potongannya sangat kecil, atau jadi vouchernya ada yang potongan 5.000, ada yang potongan beli donat gratis es krim 1 scoop, atau potongan beli donat gratis beli donat 1 box gratis 1 biji, itu kami variasi di situ. Dan ternyata memang voucher yang kembali ke kami cukup banyak, Ibu. Ya. Yeah. Luar biasa Mbak Windy. Saya aja nggak pernah memberikan ini ya, hadiah atau apa gitu. Cuma kalau bulan Ramadan pembelian tertentu baik dari mana saja di seluruh wilayah Indonesia gratis ongkos kirim. Padahal ternyata di Shopee, di Tokopedia gratis ongkos kirim. Jadi saya yang industri saya itu mungkin ini bisa belajar dari Mbak Windy. Jadi nggak pernah gitu, tetapi memang aku punya ciri khas tertentu. Produk saya yang kunir putih dan temulawak itu tidak naik sejak saya mendirikan CV Windra Mekar. Itu, tetapi untuk produk-produk yang lain ya bersainglah di pasaran gitu. Maksudnya bersaing itu harganya ya mirip-mirip di pasaran, tapi khusus kunir putih dan temulawak dari dulu sampai sekarang itu sangat terjangkau. Kadang orang beli itu, Ibu, sekarang harganya berapa? Pikiran saya, batin saya, wah saya naikkan pun dia akan beli, tetapi di hati dan pikiran saya, aku mengabdi. Aku ingin masyarakat sehat dengan kecil penelitian saya mungkin membantu masyarakat sekuku ireng, tapi kalau aku ikhlas, insya Allah berkah gitu. Ternyata ada luar biasa inovasi pemasaran dari Mbak Windy ini. Ini masih ada pertanyaan, saya bacakan ya Mbak Windy. Ibu izin bertanya, awalnya kan tadi roti, donat, lalu banting setir ke ikan hias, anggrek pada masa pandemi tentunya. Kemudian motivasi awal yang menekuni usaha tersebut apa ya Bu? Seperti yang kita tahu saat pandemi membuat para pengusaha ketakutan karena tidak laku. Apa alasan utama yang membuat Bu Windy yakin membuka usaha ikan hias tersebut? Terima kasih. Jadi yakin ikan hias itu akan laku gitu ya, karena banyak orang di rumah mesti butuh hiburan gitu ya. Monggo Mbak Windy, latar belakang kenapa ikan hias dan anggrek akhirnya bisa menutupi atau menggaji karyawan seperti biasanya. Silahkan. Yang jelas kita harus pintar-pintar melihat peluang. Saat itu semua usaha kuliner pasti berhenti stuck di tempat minimal atau bahkan banyak yang gulung tikar. Nah, kalau saya bertahan di kuliner di toko donat saya, penjualannya sangat kecil sekali, bahkan kadang tidak terjual kalau kita tidak mau antar. Nah, saya melihat peluang banyak sekali masyarakat yang beralih karena mereka tidak punya kegiatan, akhirnya mereka beralih mensibukkan diri dengan tanaman yang ibu-ibu, kemudian yang bapak-bapak lebih ke ikan. Dari situlah saya mengamati, karena saya sendiri pun menyibukkan diri dengan tanaman, dan suami saya menyibukkan diri dengan ikannya. Terus saya berpikir, kenapa ya kita nggak jual ikan hias? Pada saat itu saya belum tahu sama sekali di mana tuh saya harus kulaan ikan.
di mana tuh saya harus kulaan alat-alat akuarium atau akuarium tuh saya sama sekali tidak tahu hal itu. Tetapi karena saya menemani suami saya sibuk mencari ikan hias, terus akhirnya saya tahu, oh di sana itu kok ada toko gede sekali ya. Coba saya tanya. Dan saya itu suka mencoba sesuatu yang baru itu seakan-akan saya itu sudah terbiasa. Waktu itu saya tanya gini, Cina kan yang jual. Cik, nek misalnya kulaan kayak gini itu ada nggak tuh di sini? Padahal saya sebenarnya nggak tahu itu barang apa. Cuman karena saya butuh untuk akuarium, untuk ikan hias saya, jadi saya sok tahu aja. Akhirnya saya bilang, oh buka di mana Bu? Buka di Wates, saya bilang gitu. Padahal saya belum punya tokonya. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, saya jadi tahu, oh di situ saya bisa kulaan alat ini. Saya tahu. Terus saya juga, Cik, aku nganui. Maaf ya, bahasa saya dicampur-campur. Cik, saya itu banyak permintaan akuarium ya, Cik. Terus kira-kira si murah mana ya, Cik? Saya bilang gitu. Karena saya tahu dia hanya menyediakan alat-alat akuarium. Akhirnya, oh iya aku punya nomornya. Akhirnya saya dapat nomornya yang pembuat akuarium. Seperti itu. Padahal saya belum punya tokonya itu. Tetapi saya sudah berpikiran seandainya nanti saya punya toko akuarium, toko ikan tahu tempatnya kulaan. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir, kenapa kita nggak bikin toko ikan hias ya? Akhirnya pun kejadian saya buka toko ikan hias. Sama dengan anggrek saya. Anggrek itu karena saya menyibukkan diri dengan tanaman anggrek, terus saya berpikir, saya kan suka ngelihat kalau ada yang jualan anggrek itu saya lihat banyak sekali yang beli ini. Padahal aku bisa itu jual sama minimal di bawahnya sedikit saya bisa. Akhirnya saya coba. Karena basic saya juga toko pertanian, akhirnya saya juga tahu obat-obatan anggrek. Nah, dari situlah kami jualan anggrek. Begitu, Ibu. Ya, luar biasa. Ya, ini semakin malam ternyata semakin hangat. Banyak yang tanya ini Mbak Hilma Amanda. Izin bertanya Ibu, saat memutuskan untuk membuka suatu usaha atau bisnis, menurut Ibu apakah sebaiknya kita harus mengikuti minat keahlian kita atau melihat pangsa pasar yang kemungkinan berpotensi saat itu? Jadi ini pertanyaannya mungkin kebetulan Mbak Windy itu orang pangan atau belajar dengan teknologi hasil pertanian, kemudian membuat donat, dilalai cocok. Tapi sebetulnya yang ikan hias itu kan ya rada melenceng, tetapi kok berhasil juga. Ya, nah ini pertanyaannya monggo dijawab apa memang harus sesuai ilmu kita atau melihat pangsa pasar gitu. Monggo Mbak Windy. Kalau pengalaman saya itu berdasarkan pangsa pasar dan peluang. Di mana ada itu peluang, kenapa kita tidak mencobanya? Yang jelas, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu keberhasilan kita. Berbeda dengan orang yang sudah melihat peluang, enggak. Tetapi semuanya pasti ada tingkat resikonya juga ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau saya orangnya lebih ke melihat peluang yang ada dan pangsa pasar di situ. Saya walaupun dari THP, ya sudah saya katakan bahwa saya itu basicnya nggak bisa masak. Saya basicnya nggak bisa baking. Tapi saya mau belajar. Bahkan sampai sekarang ini pun saya masih belajar untuk menu-menu baru, untuk
varian yang baru itu saya juga masih belajar. Katen Ibu. Ya, jadi pangsa pasar juga penting. Kalau sesuai ilmunya juga bagus, tapi tidak masalah, tapi harus melihat peluang di pasar gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jangan lupa ngisi link daftar hadir ya para mahasiswa ini bertahan cukup bagus 84 mahasiswa Mbak Windy bersama kita gitu. Iya, Ibu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi tadi mulainya jadi jam 19.30, biasanya selesai nanti itu jam 21.10, tetapi sebelumnya selesai juga nggak apa-apa, nanti lebih sedikit juga nggak apa-apa kalau ada mahasiswa yang masih kepingin tanya gitu. Nanti boleh tanya watasnya di mana atau gimana gitu boleh. Ini semester berapa, Bu? Semester 3 kalau nggak keliru. Semester berapa Mbak atau Mas? 3, Bu. Semester 3. Ayo Mas Tony tanya, ini Mas Tony ini serumah dengan saya Mbak Windy. Oke, Ibu. Serumah kos gitu. Kos di tempat saya dari Kulon Progo, perbatasan Purworejo. Kalau ada yang ditanyakan boleh Mas Tony. Ya, baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Izin bertanya. Untuk Iya, Mas. kunci sukses menjadi seorang pengusaha itu apa saja ya, Bu? Apa langkah pertama yang dilakukan supaya usaha tersebut dapat berkembang dan maju? Ya, itu Bu yang saya. Diminta cerita lagi nih, Mbak. Ya, tentunya kalau yang namanya bekerja itu harus tekun dan ulet ya. Karena kalau kita gagal satu kali, jatuh satu kali, terus kita putus asa ya, kapan kita akan tahu kita akan berhasil. Kita jatuh satu kali, ya berdiri lagi. Jatuh lagi, ya berdiri lagi. Sampai tidak ada pernah kata capek untuk berdiri. Sama dengan bayi ya, bayi yang belajar berjalan. Dia nggak akan pernah capek untuk mencoba lagi. Karena kalau dia merasa capek untuk mencoba, ya dia nggak akan pernah bisa berjalan. Sama seperti kita pengusaha ataupun bekerja dimanapun, kalau kita tidak tekun dan ulet, dan kita takut mencoba lagi, kita nggak akan pernah berhasil. Bagaimana kita akan berhasil kalau untuk mencoba berdiri aja kita takut. Untuk mencoba lagi kita nggak berani. Ya sudah, kita hanya stuck di tempat saja. Gitu ya, Mas Tony. Tentunya Betul sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Betul sekali Mbak Windy. Ini semua mahasiswa saya berikan tugas untuk meringkas apa yang disampaikan Mbak Windy ini. Nah, ini sama dengan saya, misalnya nek dipikir saya dokter, saya profesor, kemana-mana misalnya jadi narasumber, saya bagi brosur. Kalau itu tidak ulet atau tidak ada kemauan, pastinya aku saya enggak bagi. Mungkin gitu, tetapi ngopo nek kalau ada orang komentar, wis profesor, wis duwe gaji, wis bagi brosur. Lah aku bagi ilmu gitu, saya biar besar hati saya dan mental saya kuat itu saya bagi ilmu kok, ini penelitian saya, padahal promosi saja nih. Jadi itu menurut saya juga salah satu usaha saya untuk mengenalkan produk saya.
Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Windy, harus mencoba lagi, jangan mudah putus asa. Nek putus asa ya wis meneng wae gitu ya. Tidak akan pernah berhasil orang yang mudah putus asa gitu ya Mbak Windy. Iya, Ibu. Betul. Sama saya juga kalau harus membagikan voucher itu enggak semuanya saya kasihkan karyawan saya. Ada beberapa yang saya bagikan sendiri. Maksudnya saya harus memastikan bahwa voucher itu benar-benar tersebar. Tersebar Tidak, dan sampai ke ya. tujuan. Oke. Luar biasa, mantap. Masih ada pertanyaan mungkin dari para mahasiswa? Kuliah yang luar biasa ini, saya sekeluarga juga mendengarkan loh. Wong saya di ruang keluarga. Tuh suami saya, anak saya juga mendengarkan. Jadi suatu ketika mungkin anak saya pingin usaha, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara mengenalkan produk kita ke masyarakat, itu ternyata malam ini bisa belajar banyak dari Mbak Windy. Demikian juga sebetulnya para mahasiswa ini bisa belajar wirausaha, belajar bagaimana memanage dari usaha atau memulai usaha dari Mbak Windy, owner dari Amelia Bakery. Masih adakah pertanyaan dari para mahasiswa? Kalau Yang jelas ya. pekerjaan yang menurut saya pekerjaan yang paling enak itu adalah wirausaha. Karena itu punya kita sendiri, bisa kita kembangkan semaksimal yang kita mau, tidak terlalu banyak diatur sama orang lain karena itu punya kita sendiri. Jadi saya lebih suka berwirausaha. Ya, mungkin sebelum terakhir mungkin ada ini semacam perkataan bahwa kalau mau pengen punya uang atau lihat uang adalah berniagalah gitu, berdaganglah. Mungkin ada komentar dari Mbak Windy, karena kalau ASN atau pegawai itu lihat uang kan tanggal 1, Mbak. Tapi setiap hari lihat uang karena donatnya laku. Nah, mungkin ada komentar dari Mbak Windy tentang hal ini. Maksudnya biar mahasiswa itu yakin kalau berwirausaha itu dengan sungguh-sungguh bisa punya uang atau bisa lihat uang gitu. Mungkin bisa dikemukakan oleh Mbak Windy. Walaupun jumlah uangnya tidak usah dikemukakan, aku yakin banyak gitu. Silahkan Mbak. Sebentar Ibu, tadi agak putus. Maksudnya bahwa wirausaha itu gimana tadi? Oh mungkin karena IndiHome saya. Jadi ada perkataan bahwa orang yang bisa lihat uang atau orang yang punya uang itu kalau seseorang tadi berniaga atau bahkan Nabi Muhammad mengatakan demikian. Jadi usahalah berdagang kalau mau lihat uang, karena kalau saya ASN itu kan lihat uangnya tanggal 1. Gajiannya itu tanggal 1, jadi lihat uangnya tanggal 1. Tapi kalau Mbak Windy setiap kali dapat setoran uang donat, uang ini, uang itu kan setiap saat. Mungkin bisa dikemukakan, dikomentari Mbak Windy biar ini mahasiswa terinspirasi. Ya. Mbak Windy walaupun uangnya lewat ya Bu ya. Saya pun juga beranggapan seperti itu. Maaf sekali ya Bu, maaf sekali. Tapi sejak saya kuliah, saya memang tidak punya cita-cita. Maaf sekali Ibu menjadi pegawai karena
saya berpikir kalau leres ngendikannya Ibu, kalau pegawai itu dapatnya uang sebulan sekali. Saya pinginnya setiap hari. Akhirnya kami berwirausaha, berdagang, bagaimanapun entah banyak entah sedikit, kalau kita itu mau berusaha, berniaga, berwirausaha, itu pasti setiap harinya ada perputaran uang. Ada yang namanya istilahnya duit melaku gitu. Walaupun mungkin banyak yang dilakukan daripada yang disimpan. Artinya saya juga tidak punya simpanan. karena saya itu selalu memikirkan bagaimana mengembangkan usaha. Jadi setiap kali kita punya rezeki, kami berpikir ditambah apa lagi ya usaha donat saya. Yang jelas saat ini donat. Ditambahi koyong apa meneh ya, ditambahi seperti apa lagi biar lebih berkembang. Artinya kan itu juga membutuhkan modal. Nah, kalau kita berwirausaha, kita itu pasti punya suatu rencana, suatu tahapan. Tahapan jangka pendek, tahapan jangka panjang. Misalnya tahapan jangka panjang saya ingin 5 tahun ke depan saya punya beberapa outlet donat. Mungkin saya punya cita-cita 5 tahun ke depan saya harus punya 10 toko donat. Artinya saya harus memanage bagaimana setiap tahunnya saya bisa buka toko donat lagi di suatu tempat. Kayak gitu kan. Perputaran uang itu mau nggak mau saya persiapkan untuk itu. Gitu. Tapi yang jelas bahwa wirausaha itu pasti lihat uang setiap hari. Bagaimana tidak lihat uang setiap hari, bagaimana tidak megang uang setiap hari, karena kan setiap hari kita jualan. Artinya ada uang masuk walaupun nanti malam atau besok pagi-paginya kita belanjakan untuk beli kulaan lagi. Ya. Ya, saya kira juga pas gitu Mbak Windy. Terima kasih banyak. Tapi sebelumnya mohon mahasiswa open kamera, kita mau ambil screenshot untuk bukti bahwa pada saat ini kita ada kuliah mendatangkan dosen tamu dengan Ibu dosen Bu Windy gitu ya. Tolong buka kamera, tadi sudah saya info di chat supaya siap-siap buka kamera. Wah, ini ada yang Deris ini 1 kamera 2 orang. Saking mantapnya ini. Yang lainnya mau dibuka kamera, nanti akan kita bantu screenshot gitu. Mungkin saya abani ya. 1, 2, 3. Mungkin layar yang kedua. 1, 2, 3. 1 kali lagi, semua open kamera. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih banyak Mbak Windy, alumni yang luar biasa sudah berhasil mengembangkan Amelia Bakery dan Cookies dan usaha-usaha yang lainnya. Kami selalu berdoa usahanya tambah berkembang, tambah sukses, tambah banyak memberdayakan masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar lebih sejahtera. Jadi kecipratan kesejahteraannya Mbak Windy gitu. Dari banyaknya karyawan yang terlibat di usaha Mbak Windy. Dan untuk malam hari ini saya kira cukup. Dan 2 SKS Mbak Windy. Walaupun sedikit ada kendala, saya kira nggak masalah. Kita sudah lancar sampai di akhir perkuliahan. Jangan kapok memberikan perkuliahan mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Karena pengalaman Mbak Windy, ilmu Mbak Windy itu perlu ditularkan ke adik-adik mahasiswa.
biar terinspirasi untuk mengembangkan rencana usaha masing-masing. Sebelum saya tutup, ada pesan-pesan mungkin dari Mbak Windy kepada adik-adik mahasiswa. Ya, boleh. Buat adik-adik saya, jangan takut berwirausaha, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Belajarlah mencari atau mencari dan meraih peluang yang ada di depan kita. Jangan pernah takut mencoba peluang itu. Kita tidak akan pernah tahu kita berhasil atau enggak tanpa mencobanya. Kalaupun kalian jatuh, berdiri lagi, coba lagi. Jatuh yang kedua, berdiri lagi yang kedua. Begitu seterusnya. Sampai menjadi kalian itu menjadi kuat dan tidak bisa jatuh lagi. Begitu Ibu. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Windy. Sehat, sukses terus. Dan untuk malam hari ini saya cukupkan sekian. Kalau saya ada kurang atau salah juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.